Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan pelajari kali ini materinya tentang bab peluang. Oke, soal nomor 11. Kelas 12A terdiri dari 10 murid laki-laki, 20 murid perempuan. Ya, 10 laki-laki, 20 perempuan. Berarti totalnya ada 30 murid ya dalam satu kelas. Setengah dari jumlah murid laki-laki dan setengah dari jumlah murid perempuan berambut keriting. Apabila seorang murid dipilih secara acak untuk mengerjakan, nah ini kita tulis di sini dari setengahnya keriting ya. Jadi dari 10 laki-laki di sini 5 laki-laki keriting, 20 perempuan, nah setengahnya berarti 10 perempuan keriting gitu ya. Nah, maka sekali lagi enggak ya. 5 10. Ini berarti laki-laki normal rambutnya, ini perempuan normal. Oke. Apabila seorang murid dipilih secara acak untuk mengerjakan soal, maka peluang bahwa murid yang terpilih itu laki-laki atau berambut keriting. Laki-laki atau berambut keriting. Ya, peluang yang terpilih adalah laki-laki atau berambut keriting. Laki-laki atau berambut keriting. Oke ya. Jadi bisa laki-laki saja rambutnya nggak keriting, bisa saja bukan laki-laki tapi rambutnya keriting, bisa juga laki-laki dan keriting. Oke ya. Kita minta bantuan tabel, coba pakai cara tabel gitu ya. Cara tabel di sini. Oke, gini ya. Kita pakai cara tabel. Oke. Oke ya, kita pakai cara tabel. Katakanlah ini laki-laki, perempuan, keriting, tidak keriting, gitu ya. Oke, di sini dikasih tahu bahwa jumlah laki-laki ada 10. Ya, ntar nih belum di. Ya, kita diinformasikan bahwa laki-laki ada 10, perempuan ada 20. Jadi totalnya ada 30. Kemudian, nah, separuhnya itu ya, setengah dari jumlah murid laki-laki adalah ada setengah dari jumlah murid perempuan berambut keriting. Ya. Jadi di sini kita punya laki-laki keriting ada 5, perempuan keriting ada 10. Maka karena laki-laki totalnya ada 10, laki-laki yang tidak keriting ada 5. Perempuan yang tidak keriting ada 10. Gitu ya. Nah, ini kalau kita jumlahkan 15, ini juga kalau dijumlahkan 15. Ya, jadi totalnya 30. Pertanyaannya adalah peluang laki-laki atau keriting. Laki-laki atau keriting. Ya, jadi sama dengan kalau laki-laki atau keriting itu berarti sama aja peluang ya L atau gabungan K. Ini ya. Oke, peluang L gabungan K. Peluang L gabungan K itu 1 dikurang ya, sebentar. Laki-laki keriting. Laki-laki 10, keriting 15. Oke ya, ntar kita lanjut. Jadi sama aja peluang laki-laki tambah peluang keriting dikurang peluang laki-laki dan keriting. Nah, seperti ini. Ya. Oke, peluang laki-laki saja adalah 10 ya. 10 per 30 tentunya. Kalau peluang jumlahnya terpilih keriting saja, nah ini ada 15. Jadi 15 per 30. Dikurang irisan ya. Peluang laki-laki dan keriting nih. Jadi dikurang 5 per 30. Maka dapatlah hasilnya adalah
Karena penyebutnya sama, jadi 10 tambah 15, 25 dikurang 5. Jadi 20/30. Ya, atau 2/3. Oke, di sini nggak disederhanakan, jadi opsinya adalah cukup 20/30. Jadi kita pilih opsi yang E ya untuk soal nomor 11. Oke, kita ke soal nomor 12. Peluang mendapatkan 1 kali jumlah angka 7, ya jumlah angka 7 ya, mendapatkan 1 kali jumlah angka 7 dalam 3 kali pelemparan 2 dadu. 3 kali pelemparan 2 dadu. Oke. 3 kali pelemparan 2 dadu. Oke, dadu itu kan 1 sampai 6 ya matanya ya. Jadi banyaknya himpunan ya, banyaknya himpunan. Nah, ini udah ada pembahasannya di sini. Banyaknya himpunan jumlah angka 7, banyaknya kejadian bisa saja 1 dengan 6, bisa ya 6 dengan 1, bisa 5 dengan 2 dulu ya, 2 dengan 5, bisa 5 dengan 2, bisa 3 dengan 4, bisa 4 dengan 3. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada sebanyak 6 ya. Ya. Nah, ini sebenarnya A aja nih ya. Oke. Jadi anggap aja nih kejadian yang diinginkan. Banyaknya ada 6 gitu ya. Nah, sekarang peluang mendapatkan 1 kali jumlah angka 7 dalam 3 kali pelemparan 2 dadu. 3 kali pelemparan 2 buah dadu. Nah. Halo? Halo ya? Halo? Oke, Oke, kita lanjut ya. Oke, jadi ini banyaknya kejadian yang diinginkan adalah 6. Jadi banyaknya A komplement artinya banyaknya kejadian yang bukan A. Kalau 2 buah dadu dilempar bersamaan, ruang sampelnya ada 36. Nah, banyak kejadian yang diinginkan jumlah 7 ada 6, maka yang bukan jumlah 7 ada sebanyak 36 dikurang 6, jadi ada 30. Gitu ya, yang bukan 6. Karena kan ruang sampelnya kalau 2 dadu dilempar bersama-sama ada 36 ya, mulai dari 11, 12 sampai 66. Nah, gitu. Oke, kita lanjutkan. Sekarang peluang kejadian jumlah mata dadu angka 7 ya, angka 7. Nah, itu ada sebanyak 6, banyaknya 6, ruang sampelnya ada 36. Maka peluangnya 1/6. Gitu ya. Peluang yang bukan A ya, peluang selain jumlah 7. Nah, peluangnya adalah 30/36. Jadi sama dengan 5/6. Gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah peluang mendapatkan 1 kali jumlah angka 7 dalam 3 kali lemparan. Berarti sama aja kita disuruh mencari peluang dalam 3 kali lemparan, berarti kejadian yang diinginkan dan kejadian yang bukan diinginkan dan kejadian yang bukan diinginkan. Gitu ya, minimal dalam 3 kali lemparan ini 1 kali, tepat 1 yang jumlahnya 7. Jadi sama dengan ya, jumlahnya 7 tadi peluangnya adalah 1/6. Yang bukan jumlah 7 adalah 5/6. Yang bukan jumlah 7 adalah 5/6. Ya, maka kalau kita hitung hasilnya adalah 25/6 kali 6 kali 6 ya. 216. Ini ya. Nah, ada kan yang kayak gini? Ya, ada yang kurang ya. Yang kurang adalah bisa saja yang jumlah 7 itu terjadi di lemparan kedua.
Bisa juga terjadi di lemparan ketiga, maka kita kali dengan 3 kombinasi 1, ya, alias 3. Jadi ini kita kali 3, gitu ya. Nah, kalau kita kali 3, maka hasilnya adalah 25 per 216 kali 3. Coba dicoret. 72 ya. Ya, maka peluangnya adalah 25 per 72. Oke, kita pilih opsinya yang D ya untuk soal nomor 12. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 13. Oke, lanjut ke soal nomor 13. SMA X memiliki 6 kelas. Dengan banyak siswa pada setiap kelas 16 pria, 16 wanita. Ya, jadi 6 kelas jumlahnya sama ya, 32. 16 pria, 16 wanita. Jika untuk kepengurusan OSIS dipilih 1 orang setiap kelas, maka peluang 2 orang wanita menjadi pengurus. Ya, 2 orang wanita menjadi pengurus. Oke, ini ceritanya ada 6 ya. Ada 6 kelas. Ya, sebagai bayangan aja nih ada 6 kelas, ya. Jumlahnya sama ya. Memiliki 16P, 16W ya, 16P, 16W, 16P, 16W, 16P, 16W, 16P, 16W. Oke ya. Ya, ada 6 kelas. Jika untuk kepengurusan OSIS dipilih 1 ya. Dari setiap kelas ini dipilih 1 semuanya. Dipilih 1, dipilih 1, 1, 1, 1, 1, 1, dipilih 1 ya. Jadi totalnya ada 6 orang. Maka peluang 2 orang wanita menjadi pengurus OSIS. Ya. Jadi dari 6 orang ini 2 diantaranya adalah wanita. Oke. Oke ya. Nih. Jadi ini mempunyai kemungkinan yang sama ya. Antara laki dan pria dan wanita. Karena perbandingannya sama gitu ya. Oke, jadi kalau seandainya kita ambil 1, ya, pria dan wanita memiliki peluang yang sama. Ya, memiliki peluang yang sama antara baik laki-laki maupun wanita. Jadi di sini peluang yang diinginkan katakanlah ya, ya peluang yang diinginkan artinya peluang 2 orang wanita yang menjadi terpilih menjadi pengurus. Ini sama dengan banyaknya kejadian yang diinginkan, banyak kejadian A dibagi ruang sampel. Oke, ruang sampelnya apa? Ruang sampelnya ya 2/6. Ya, karena ada 2 nih, ada 2 kemungkinan bisa laki bisa perempuan di sini juga laki bisa perempuan ya. Nah, sampai kelas yang ke-6. Jadi ini 2/6 ruang sampelnya. Nah, kemudian yang banyaknya kejadian yang diinginkan adalah dari 6 orang ini ya, terpilih 2 wanita. Nah, maka 6 ya, kombinasi 2. Gak perlu lagi kita kali dengan sisanya berarti ada 4 orang. 4 orang terpilih, 4-4-nya laki-laki. Nah, gitu. Ya, kalau kita kali ya nanti hasilnya tetap 1 ya, tetap 6 kombinasi 2. Nah, seperti ini. Jadi ini enggak ditulis juga enggak jadi masalah. Ya, jadi 6 orang terpilih 2 untuk wanita. Kalau ini berarti laki-lakinya gitu ya. Oke, kalau kita hitung 6 kombinasi 2 itu adalah 6 faktorial ya dibagi dengan 2 faktorial kali 4 faktorial. Dibagi 64 ya. 2/6. Nah, ini 6 faktorial, bagi 4 faktorial kan 6 kali 5 ya, bagi 2 jadi 30 per 2 15. Nah, ini ya, jadi jawabannya 15 per 64. Pak, tadi kenapa 2/4? Oke, nomor 14 ya. Satu dadu dilempar 3 kali, peluang mata dadu 6 muncul sedikitnya sekali. Ya, ini sama seperti soal tadi nih ya.
Satu dadu dilempar 3 kali, pulang mata dadu 6, ya, pulang mata dadu 6 muncul sedikitnya sekali. Oke ya. Kalau dadu dilempar 3 kali, maka ruang sampelnya ini, ya kalau dilempar 2 kali kan berarti 6 kali 6. Lemparnya 3 kali berarti 6, dadu pertama 6 kemungkinan, dadu kedua 6 kemungkinan, dadu yang ketiga juga 6 kemungkinan. Berarti ruang sampelnya 216. Gitu ya. Nah, satu dadu lempar 3 kali, pulang mata dadu 6 muncul sedikitnya sekali. Kalau pulang mata dadu muncul sedikitnya 6, mata dadu 6 muncul sedikit sekali, artinya ya bisa 1 kali mata dadu 6 muncul, bisa 2 kali, bisa 3 kali, ya. Jadi kita tulis minimal mata dadu 6 muncul sekali, muncul 1 kali. Nah, ini pertanyaannya. Nah, ini bisa kita ambil komplemennya. Komplemennya adalah 1 dikurang kebalikan minimal mata dadu 6 muncul sekali adalah mata dadu 6 tidak ada yang muncul. Peluang mata dadu 6 tidak ada yang muncul. Ya, tidak muncul. Nah, ini kebalikannya. Gitu ya. 1 dikurang peluang mata dadu 6 tidak muncul. Nah, kalau mata dadu 6 tidak muncul berarti yang pertama hanya ada 5 kemungkinan, ya. Jadi 1 sampai 5 saja karena 6 nggak muncul. Kemudian yang kedua juga hanya 5, nggak ada angka 6, ya. Yang ketiga juga 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nggak muncul, ya. Jadi dibagi 216 ruang sampelnya. Ya, seperti ini ya. Nah, maka kita dapat 1 ya dikurang 125 per 216. 1 kalau kita sama jadikan per 216 berarti 216 per 216 ya dikurang 125. Nah, seperti ini. Maka jadilah hasilnya 91 per 216 ya. Kita pilih opsinya yang E untuk soal nomor 14.